Beberapa hari lalu kami iseng mampir toko Jakarta Notebook dan beli 3 keyboard wireless combo murah yang masing-masing punya quirk atau keunikan tersendiri. Starting dari 70 ribuan doang. Jadi, ayo kita coba satu-satu. Jakarta Notebook selalu penuh benda-benda unik yang seringkali harganya nggak masuk akal murahnya. Kadang kena scam, kadang beneran bagus kayak dulu pernah beli tablet Dell refurbished, atau ini ada charger USB-C 100 watt no tipu-tipu. Kali ini kita mau nyobain 3 keyboard plus touchpad combo yang masing-masing harganya 70.000, 130.000, dan 300.000. Ketiga barang tersebut tipikal barang AliExpress atau Temu yang mereknya nggak jelas, alias barang OEM. Jadi jangan heran kalau yang harganya 70.000 ini bahkan cuma diplastikin tanpa dus, hehe. Oke, kita mulai aja dari kesamaan fitur dan desain di antara ketiga keyboard combo ini, yaitu semuanya warna hitam sederhana, nggak ada backlit, terbuat dari plastik yang feel-nya murah dan flimsy, kecuali si tipis yang bawahnya dikasih metal. Durabilitas patut dipertanyakan dan masing-masing juga punya touchpad integrated. Nah, tapi form factor agak beda-beda nih. Si keyboard 70.000 cocok buat yang nyari keyboard super tipis yang bisa nyelip barang tablet karena ini kelihatannya emang didesain buat keyboard cover iPad. Si 130.000 kita sebut si bongsor aja karena ukurannya yang relatif gede, tapi punya layout keyboard paling proper di antara tiga ini, terus punya slot buat naruh HP ataupun tablet. Ya sayangnya kalau buat naruh tablet agak gede dikit dia langsung oleng dan kesenggol dikit kejengkang karena ringan dan distribusi beban yang nggak bagus. Nah, gue sendiri paling suka sama si lipat atau si paling mahal. Harganya 300 ribuan karena punya desain 3-volt magnetic yang memungkinkan portabilitas maksimal hampir seukuran dompet alias bisa masuk kantong celana kargo. Cocok buat yang demen ngetik dan balas-balasin email di HP. Lucu kan? Terus gimana soal koneksi? Semuanya bisa nyesuaiin sama at least mode Android, Windows, dan iOS. Dengan tambahan macOS khusus si lipat. Si tipis itu tipikal keyboard tablet yang tentu cuma bisa nyambung sama satu device Bluetooth dan nggak bisa switch instan ke perangkat lain. Yang paling menarik itu tapi si bongsor yang bisa switch antara dua device Bluetooth plus ada receiver USB-A 2,4 GHz yang ideal buat langsung colok ke PC atau laptop tanpa pairing. Si lipat sama-sama bisa switch antara 3 device, tapi Bluetooth semua. Perlu diketahui baik si bongsor dan si lipat nggak instan kayak Logitech MX Keys ya ini switchnya. Macem nunggu 2-3 detik tapi jauh lebih cepat dibanding kudu pairing ulang tiap kali mau ganti device. Namun, hal terpenting dari sebuah keyboard balik lagi ke layout dan ergonomiknya. Si tipis dan bongsor pakai layout 70% tanpa kolom kanan dedicated, namun fungsi page up, page down, home, dan end nyatu di tombol panah. Sedangkan si lipat pakai layout 65% di mana baris function dan angka digabung. Namanya ya biar ukurannya jadi mini gitu, jadi kudu ada yang dikorbanin. Key travel si lipat juga rasanya yang paling tipis di antara ketiga opsi. Ngetik di si bongsor udah pasti paling nyaman karena luas, key travel dalam, dan jarak antara tombolnya proper. Si tipis paling sempit dan si lipat ada di tengah-tengah meski tadi key travel agak cetek. Jujur, kalau ngetik agak panjang di si tipis bakal lebih cepet capek dibanding ngetik di si bongsor dan si lipat. Tetapi masih lebih enak dibanding kudu ngetik panjang pakai touchscreen. Lanjut soal touchpad nih. Biasanya agak salah-salah nih sensasinya di keyboard combo murah. Seperti yang bisa dilihat pada si tipis, touchpadnya ini sempit banget dengan permukaan kasar yang kurang nyaman. Tapi setidaknya bisa diklik kiri dan kanan walau berisik dan berat. Bicara ukuran, kirain si bongsor bakal paling proper touchpadnya. Ternyata cuma menang luas doang tanpa bisa diklik fisik sama sekali. Otomatis jadi deal breaker buat dipakai di laptop atau PC Windows sebab jadi nggak bisa klik kiri sama sekali. Lagi-lagi di sini si lipat yang menang karena ukuran touchpadnya 11-12 sama si bongsor, tapi kliknya jauh lebih enteng dan senyap dibanding si tipis. Sedikit tambahan, semuanya support multitouch dan gesture, tapi ketika touchpad di Windows dihitung sebagai mouse. Jadi kalau mau ganti arah scroll, kudu ke settingan mouse dulu. Oh iya, soal baterai nih, gue belum bisa kasih data battery life yang valid karena baru dicoba beberapa hari dan belum ada satupun yang baterainya habis.
Si tipis dan si lipat baterainya dicas via USB-C, sedangkan si bongsor pakai 2 kali baterai AA, jadi daya tahannya tergantung juga sama kualitas baterai yang dimasukin. Satu lagi kekurangan si bongsor adalah di mana si tipis dan si lipat punya posisi switch power di atas dan di samping. Si bongsor malah naruh switch di bawah sehingga harus diputar balik dulu buat nyala matiin. Nyebelin kan? Jadi kesimpulannya ya you get what you pay for. Ketiga keyboard ini nggak bisa dibandingin sama keyboard combo Logitech wireless yang lebih mahal, tapi oke kok ketika kalian sekedar butuh keyboard buat HP, tablet, atau smart TV. Gue nggak nyangka ternyata keyboard combo yang paling nyaman buat gue adalah si lipat, meski ya udah jelas paling mahal. Tapi seandainya si bongsor punya touchpad yang bisa diklik, tentu itu bisa jadi pilihan oke buat tablet Windows sekalipun. Walau begitu, gue merasa si tipis cocok banget ketika kalian sekedar butuh keyboard combo wireless sederhana biar bisa ngetik di tablet dan di HP tanpa beli keyboard case yang tebal dan lebih mahal. Kalau kalian sendiri gimana? Apakah keyboard combo simple beginian bakal kepake buat sehari-hari? Semua link pembelian ada di deskripsi. Jangan lupa like dan share. Gue Mike, and as always, stay safe, stay healthy.